Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini Mama Atta mau buat roti boy. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk membuat adonan rotinya, saya gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito. Mixer ini super canggih dengan full metal gear system, bisa buat berbagai macam adonan. Tersedia 3 pilihan mata kocokan, jadi bisa disesuaikan. Bisa buat adonan donat atau roti, cake, dan cookies. Memiliki 6 pengaturan kecepatan dan ada thermostat overhead protection-nya. Kapasitas bowlnya besar, muat sampai dengan 7 liter, terbuat dari stainless steel dan ada pegangannya. Untuk pembelian Maxi Mixer MX700 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Siapkan wadah mixer, masukkan 500 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro tinggi, 60 gram gula pasir, masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, 250 ml susu cair. Karena adonannya diaduk menggunakan mixer, saya gunakan susu cair dingin ya. Kemudian mixer adonan hingga tercampur rata, saya gunakan speed nomor 3. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Masukkan setengah sendok teh garam, 60 gram margarin, kalau mau pakai butter juga boleh sesuai selera. Kemudian lanjut mixer adonan hingga kalis elastis, saya gunakan speed nomor 3 sekitar 15 menit. Setelah sekitar 15 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah kalis, lalu matikan mixernya. Ambil sedikit adonan, lalu lebarkan adonan. Kalau adonannya udah transparan dan gak gampang sobek seperti ini, tandanya adonannya udah kalis elastis ya. Ini udah cukup untuk di mixer. Bulatkan adonan. Lalu letakkan kembali adonan ke dalam wadah. Kemudian tutup adonan, saya tutup menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan sekitar 60 menit atau hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Adonannya disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 120 gram gula halus, 100 gram margarin. Aduk hingga tercampur rata dan sampai adonannya lembut. Ini saya aduk menggunakan whisk, boleh juga diaduk menggunakan garpu atau spatula. Setelah adonan tercampur rata dan lembut seperti ini, masukkan 120 gram tepung terigu, 2 sendok teh bubuk kopi instan, 2 putih telur atau setara dengan 80 gram. Kemudian lanjut aduk adonan sampai tercampur rata, lembut dan creamy.
Nah, ini adonannya udah tercampur rata, lembut dan creamy. Supaya lebih wangi, saya tambahkan setengah sendok teh pasta mocha. Kalau nggak suka, pasta mochanya boleh di skip ya. Lanjut aduk adonan hingga tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Kempiskan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Lalu bulatkan kembali adonan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata, saya bagi menjadi 16 bagian. Untuk satu bagiannya saya timbang beratnya sekitar 55 gram. Kalau adonannya mau dibagi lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Kemudian rounding adonan hingga bentuknya bulat dan mulus. Letakkan adonan yang telah dibulatkan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti itu yang akan pertama kali diberi isian dan dipanggang. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, ambil adonan yang pertama dibulatkan tadi. Untuk adonan yang menunggu, tutup dengan kain bersih supaya adonannya tetap lembab. Gilas adonan. Saya gilas menggunakan rolling pin dari Stand Cookware. Desain rolling pinnya ini cantik, terbuat dari silikon. Silikonnya ini udah FDA approved. Jadi aman untuk makanan. Handle-nya terbuat dari kayu dan ini ringan banget ya. Lalu beri isian, saya isi dengan margarin. Kalau mau pakai butter juga boleh. Margarinnya saya masukkan ke dalam plastik segitiga supaya menyemprotnya lebih mudah. Kalau mau dituang pakai sendok juga boleh. Tuang margarin secukupnya. Kemudian bulatkan kembali adonan, bungkus hingga rapat. Pastikan adonannya terbungkus rapat agar nanti ketika dipanggang margarinnya nggak bocor. Lalu letakkan adonan di atas loyang yang telah dioles margarin. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, tutup adonan dengan kain bersih, diamkan sekitar 1 jam hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 1 jam didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, lalu ini siap untuk diberi topping. Semprotkan topping di atasnya. Buat gerakan melingkar hingga separuh adonan tertutup topping. Setelah toppingnya selesai disemprotkan, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito Fantasi MO888. Kapasitas ovennya ini besar, muat sampai 33 liter. Memiliki 3 pengaturan suhu, api atas saja, api bawah saja, dan api atas bawah. Oven ini memiliki 2 sumbu api di bagian atas dan 2 sumbu api di bagian bawah, dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah, sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Juga dilengkapi dengan lampu, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan ya. Jadi panas oven tetap stabil, ada kipasnya juga, ada roti serinya juga, bisa buat ayam guling.
Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 25 menit atau sampai rotinya mateng, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 25 menit dipanggang, ini rotinya udah kecoklatan. Bagian permukaannya udah keras, ini udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga rotinya dingin, baru lepaskan roti dari loyang. Setelah rotinya dingin, lepaskan roti dari loyang dan rotinya siap untuk disajikan. Ini dia roti boynya udah jadi, sekarang saya mau cobain. Kelihatan ini bagian permukaannya renyah. Kalau diketuk dia bunyi ya. Dari patahannya berasa kalau permukaannya ini renyah dan bagian dalam rotinya lembut. Kelihatan ini bagian isi dalam margarinnya lumer. Jadi kalau bagian isiannya ini mau pakai butter juga boleh ya, sesuai selera. Rotinya ini wangi banget dan lembut. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep, rotinya super lembut dan renyah, gurih, manisnya pas, dan ada rasa asinnya di bagian dalamnya. Ini enak banget, rotinya wangi banget. Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan. Rasanya enak banget ya, cocok buat ngeteh atau buat ngopi. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.